Baik, jumpa lagi dengan kuliah Kutub Channel, channelnya para engineer. Halo kawan-kawan semua. Untuk hari ini saya akan kembali buat video tutorial berkaitan dengan cara membuat program CNC bubut atau CNC 2 aksis. Untuk job sheet-nya sesuai gambar yang ada di layar ya teman-teman semuanya. Jadi di sini ada sekilas untuk gambaran prosesnya nanti. Saya headline di sini ya di apa etiketnya itu untuk lebih ke pembahasan di relief cut sama ini ya ulir dalam. Jadi untuk relief cut-nya nanti pada bagian diameter luar, yang mana ini sebenarnya kan bisa diproses dengan menggunakan tool alur. Nah, akan tetapi nanti di tutorial kali ini nanti saya akan coba uh, untuk pembuatan profil pada bagian yang ini nanti saya akan menggunakan non alur ya, non grooving. Jadi saya akan menggunakan program raw dan finish dengan cara nanti mengaktifkan relief cut supaya nanti toolsnya itu bisa masuk memakan pada bagian yang ini. Nah, kemudian untuk yang poin yang kedua yang saya apa eh, jelaskan nanti bagaimana cara membuat ulir dalam dalam hal ini M20 kali 2. Oke, langsung saja kita lanjut untuk tutorialnya. Kita masuk ke software ya, kita buka softwarenya dulu. Baik, sambil menunggu softwarenya terbuka, jangan lupa like dan subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan update video tutorial terbaru dari kuliah Kutub Channel. Oke, softwarenya sudah terbuka. Saya masih pakai software Mastercam X5 ya dalam hal ini. Yang pertama adalah teman-teman cek satuannya ya. Umumnya kalau di Indonesia berarti pakainya satuannya metrik ya atau milimeter. Kemudian kita munculkan origin dengan klik ini, diklik screen info, atau kalau di menu software kalian tidak muncul, kalian bisa tekan tombol F9 untuk memunculkan originnya. Kalau teman-teman menggunakan komputer, tapi bila mana teman-teman menggunakan laptop, nanti biasanya kombinasi dua tombol untuk memunculkannya, yakni ditekan Fn dan F9. Ini saya tekan, nah ini adalah originnya. Kemudian untuk penggambarannya sendiri pakai ini ya, pandangan top, pandangan atas. Kemudian langkah yang pertama adalah kita membuat sket gambarnya, gambar kerjanya dulu sesuai gambar ya. Jadi di sini kita buat drawing sketnya. Yang pertama kita buat ini ya, mulai dari jadi titik nolnya di sini ya. Kita tempatkan di sini. Nah, berarti kita buat line dulu. Kita pencet Y15 ya. Jadi karena tadi diameternya 30, maka separohnya berarti adalah 15 ya. Jadi yang di gambar itu jari-jarinya. Nah, seperti ini. Kemudian bergerak ke sini. Ini anggap saja kita yang ini titik A, kemudian kita bergerak ke titik B ya. Yang mana diameternya 50, berarti kalau dibagi dua nanti 25. Kemudian untuk Z-nya nanti adalah min 15. Ini kita lanjut ya teman-teman ya. X-nya min 15.
Y-nya 25. Enter. Enter. Enternya 2 kali ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut bergerak ke kiri, berarti X-min ya nanti kalau di master cam-nya. Sejauh 15 tambah 20, berarti min 35 ya teman-teman ya nanti ya. Line Y, bukan Y, X, maksud saya X, min 35. Enter. Kemudian yang selanjutnya adalah bergerak. Kalau ini titik A, ini titik B, ini titik C, kemudian ke titik D sekarang. Yang mana X-nya 36, berarti kalau dibagi 2 adalah 18. Kemudian Y-nya 15 ditambah 20 tambah 15 sama dengan min 50. Berarti Y-nya 18, separuhnya dari 36. X-nya min 50. Y-nya tetap 0, enter. Kemudian yang selanjutnya bergerak ke kiri nanti ya, ke titik selanjutnya di sini. A, B, C, D ke titik E sekarang berarti. 15 tambah 20 tambah 15 tambah 10. Berarti totalnya 60. Berarti kita buat line X min 60. Ya, X min 60, enter. Kemudian yang selanjutnya kita bergerak ke atas ya teman-teman ya. Di sini diameter tertingginya adalah 60. Kalau separuhnya berarti adalah 30. Berarti line Y30. Enter. Y30. Enter. Kemudian bergerak ke kiri lagi ke sini ke titik terakhir ya. 15 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 20 berarti 40, 70. Berarti totalnya 80 teman-teman ya. X min 80. Enter. Nah, kemudian biasanya supaya bagian belakangnya ini nanti bisa termakan sempurna, biasanya saya tambahkan pemakanannya itu atau garisnya itu ke belakang lagi. Berarti kalau tadi min 80, ini saya tambahkan 3 mili berarti min 83. X min 83. Lah, yang 3 mili ini nanti fungsinya sebagai nanti, jadi supaya toolnya nanti saat memakan mengikuti garis ini, dia bablas 3 mili ke belakang. Gitu. Jadi pada bagian pangkalnya di sini nanti bisa termakan sempurna begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya dibuat ini ya radius ya atau fillet, radiusnya 5. Berarti kita tekan ini ya teman-teman ya, fillet entities, diklik, radiusnya kebetulan sudah 5 ya, berarti tidak perlu kita atur ulang. Kemudian diklik garisnya yang akan dibuat radius, enter. Kemudian yang selanjutnya kita buat pada bagian dalamnya ini ya, 20 M20 kali 2, berarti untuk ukuran lubangnya atau mata bornya itu kalau kita mengacu pada perhitungan rumus drilling di dalam pembuatan ulir dalam, maka biasanya diameter mayor dikurangi dengan kisar, artinya 20 mili dikurangi 2 mili berarti untuk lubangnya nanti 18 mili. Nah, kebetulan ini lubang belakang ini juga 18 ya. Tetapi untuk pada bagian ulir ini nanti untuk ukuran lubangnya juga 18 mili. Nah, kebetulan saja ini sama ya. Nah, berarti kita buat ini ya, garis seperti ini saja. Sembarang panjangnya. Kemudian kita offset. Xform offset
Karena tadi diameternya 18, maka separuhnya adalah 9. Nah, ini kita ganti 9, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita ukur, nah ini 9 mili. Kemudian baru setelah itu kita hilangkan garis-garis yang tidak diperlukan ya, bisa kita trim. Ini dihilangkan pakai mode ini ya, divide. Ini dihilangkan, ini dihilangkan. Ini juga dihilangkan saja juga boleh yang pada bagian yang apa? Paling ujung vertikal. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu pada gambar kerja ini kan ukuran jadinya kan 60. Nah, kemudian kan untuk membuat programnya nanti kita perlu atau membutuhkan data berkaitan dengan ukuran diameter material ya. Jadi raw materialnya itu nanti ya tentu harus lebih besar dari ukuran 60 ini ya, 60 mili ini. Nah, misal kita asumsikan ukuran diameter luarnya nanti kita buat 65 gitu ya, 65. Nah, berarti kalau 65 ini perlu kita tambahkan garis lagi ya. Kalau tadi garis 3 mili ke belakang ini supaya nanti pada bagian pangkalnya bisa termakan sempurna. Nah, untuk yang terakhir kita tambahkan garis naik ya, atau garis nanti setar setar mulai pemakanan nanti supaya eh, tidak langsung memakan begitu banyak, maka ini kita perlu tambahkan garis. Karena tadi asumsinya adalah diameternya itu, ukuran raw materialnya diameternya itu adalah 65, maka separuhnya 65 adalah 32,5. Nah, ini kita perlu tambahkan garis sebesar itu. Berarti kita ketik Y 32,5. Nah, semacam ini. Jadi fungsi garis terakhir ini nanti ketika dia mulai pemakanan awal, dia akan membacanya itu dari ini ya, dari ukuran 32,5 atau diameter 65 ini. Jadi tidak langsung memakan banyak di sini, tapi mulai dari garis akhir ini. Nah, itu seputar pembuatan sketsnya. Kemudian yang selanjutnya setelah sketsnya selesai dibuat, maka yang selanjutnya adalah kita tentukan dulu ya atau kita pilih ya mesin type ya, tipe mesin di sini. Kita klik, kemudian klik lead default. Nah, maka nanti akan muncul ini ya mesin grup 1. Kemudian kalian klik tanda plus pada bagian properties, kemudian klik stock setup. Kemudian nanti muncul mesin group properties. Nah, kalian atur dulu ukuran raw materialnya dengan cara ini ya, klik properties pada stock ya. Stock properties. Nah, ukuran diameternya adalah 65. Kita asumsikan tadi seperti itu. Kemudian untuk apa facingnya, misal kita buat 2 mili ya. Jadi nanti eh, apa panjangnya atau bagian mukanya itu akan dimakan sebanyak 2 mili. Untuk panjangnya eh, biarkan default saja ya, apa dibuat 100 nggak masalah. Kemudian klik OK. Oke lagi. Nah, ini adalah garis putih putus-putus ini adalah ukuran materialnya. Nah, ini. Jadi garis akhir tadi dia pas sesuai dengan ukuran diameter material. Kemudian yang selanjutnya, selain daripada material, kita juga tidak ada salahnya kita uh, ini ya, setting pencekamannya dengan cara mengklik stock setup. Nah, di sini ada cak jauh ya. Pada bagian cak jauh ini kita klik properties, kemudian kita atur ya diameternya tadi 65. Kemudian karena panjang pemakannya itu tadi 83, maka ini harus lebih ke kiri ya, artinya lebih minus dari 83 bisa kita buat 86 misalnya. Klik OK. Oke lagi.
Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ukuran raw material dan pencekamannya diatur, langkah yang berikutnya adalah kita membuat toolpath ya. Kita buat toolpath-nya. Kita buat toolpath-nya, kita mulai dari pemakanan muka nanti ya. Yang pertama kita klik toolpath, kemudian face, kita pilih face, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk toolnya supaya nanti bisa masuk ke dalam relief cut-nya, profil pada bagian yang sini, maka untuk toolsnya kita pilih yang agak lancip sudutnya ya. Sudut belakangnya ini agak besar. Jadi ketika nanti dia masuk untuk pemakanan relief cut itu pada bagian belakangnya sini tidak termakan, gitu. Atau tidak kontak dengan materialnya, holdernya jadi aman gitu. Jadi kita pakai ini ya, yang OD right 55 derajat ya. Kemudian untuk tool numbernya kita buat nomor 1 ya. Ini ketiga ini angkanya harus sama ya. Jadi mulai dari tool number, kemudian offset number dan station numbernya ini harus sama. Kalau 1 ya 1 semua, kalau 2 ya 2 semua. Kemudian feed rate. Nah, feed rate ini adalah feeding ya. Feedingnya misal kita buat 0,25 gitu ya. Satuannya milimeter per revolusi. Kemudian spindle speednya kita rubah menjadi RPM. Nah, untuk spindle speednya nanti bisa kalian hitung sendiri ya dengan rumus putaran mesin. Sebagai referensinya nanti bisa kalian hitung sesuai dengan diameternya nanti ketemu berapa. Ini misalkan ya, misal ketemu diameternya 600 gitu ya. Kemudian coolant. Nah, coolant ini opsional ya. Manakala nanti kalian butuh cairan pendingin, maka pada bagian fluid ini kalian on-kan ya, hidupkan. Manakala tidak diperlukan ya tidak perlu di-on-kan ya, cukup off saja nggak masalah. Kemudian setelah toolpath parameter diatur, masuk ke phase parameter. Ini kalian aktifkan rock step over-nya. Kemudian, nah ini rock step over ini maksudnya adalah DOC-nya ya teman-teman ya, depth of cut-nya. Jadi karena tadi dikurangi 2 mili, ya maka 2 mili ini kan tidak memungkinkan kalau dimakan sekaligus ya. Maka perlu diatur depth of cut-nya dengan cara klik rock step over. Nah, kemudian untuk DOC-nya nanti bisa kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan, misal dibuat 0,5 gitu ya. Kemudian finish step over-nya tentu ya harus idealnya itu kan lebih kecil dari 0,5, misalnya 0,1 ya, 0,1. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah gerakan dari facing-nya. Misal kita mau simulasikan menggunakan backplot ya. Jadi kalian klik backplot selected operation. Kemudian kalian klik ini ya, tanda play ini ya. Klik ya. Jadi ini adalah gerakan tool saat proses pemakanan mukanya nanti. Nah ini. Oke, sudah selesai untuk facingnya. Kemudian yang selanjutnya, ini supaya tidak mengganggu penglihatan atau pemandangan ya. Ini bisa kalian hidden saja ya. Diklik, kemudian diklik ini ya. Title display on selected operation. Diklik supaya hilang. Jadi ini kalau kalian klik on dan off ya. Manakala mengganggu ya diklik supaya nanti hilang. Hilang ini maksudnya hidden ya teman-teman ya. Jadi toolpath-nya tidak hilang, hanya tidak terlihat begitu saja. Nah, kemudian yang selanjutnya kita pemakanan memanjang ya. Dengan nanti kita akan aktifkan relief cut-nya supaya nanti toolnya itu bisa masuk ke sini. Toolpath, kemudian dimulai dari raw dulu ya, roughing. Kemudian mulai dari sini sampai ke sini. Kemudian untuk arah panahnya harus ke kiri ya teman-teman ya. Dari hijau menuju ke merah.
Jadi jangan sampai nanti kebalik seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nanti kalian harus apa? Di reverse ya, dibalik arahnya dengan cara klik ini, reverse. Kemudian klik OK. Kemudian pakai tool yang sama saja dengan yang facing tadi, toolnya 111, kemudian feed rate-nya 0,25, plang rate-nya ini dibuat 0,1 saja, supaya nanti masuknya ke dalam relief card-nya itu agak pelan gitu ya. Kemudian RPM-nya, kalian pilih yang RPM, spindle speed-nya, semisal spindle speed-nya 600 ya. Kemudian coolant di manakala diperlukan di on kan. Oke. Selesai untuk mengeset toolpath parameter. Kemudian yang selanjutnya adalah setting row parameter. Nah, ini depth of cut-nya perlu kalian atur ya teman-teman ya. Di sini ada depth of cut 2 mili ya. Misal kita buat 1 mili gitu ya. Walaupun sebenarnya 2 mili juga memungkinkan ya teman-teman ya. Tapi misal ini supaya nanti simulasinya agak lebih kelihatan gitu sih dibuat 1 mili gitu ya. Nah, jadi untuk bagian rock parameter ini yang perlu kalian atur adalah yang pertama adalah depth of cut-nya ini ya. Ini wajib kalian setting ya. Manakala diperlukan maksud saya. Nah, kemudian untuk settingan relief cut sebenarnya nanti masuknya di pelang parameter ini ya. Cuman saya coba tidak aktifkan dulu. Nanti gerakannya seperti apa. Kemudian nanti manakala nanti relief cut-nya atau pelang parameternya ini diaktifkan, nanti jadinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa tahu perbedaannya jika diaktifkan dan tidak diaktifkan. Untuk yang sekarang saya coba yang saya edit hanya depth of cut-nya saja. Kemudian saya klik Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi pada bagian yang ini ya, bagian yang profil ini tidak termakan ya teman-teman ya. Ini kalau saya simulasikan, nah jadi hasilnya seperti ini. Pada bagian profil yang ini tidak termakan. Nah, tentu ada pertanyaan loh. Berarti bagaimana cara supaya tidak menggunakan alur? Tidak menggunakan tool arrow, tetapi itu bisa dimakan, Pak. Ya, caranya seperti ini, teman-teman ya. Kalian tidak perlu buat toolpath ulang ya. Jadi dari toolpath yang tadi, yang kita buat terakhir tadi, raw tadi yang ini cukup kita edit saja dengan cara klik parameter. Nah, selanjutnya kalian masuk ke sini ya. Klik pada bagian pelang parameter, diklik. Nah, kemudian di sini ada pilihan pelang cutting ya, pelang cutting. Nah, di sini ada beberapa 4 pilihan ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah mode apa? Pemilihan pemakanan. Nah, untuk bagian yang ini dia tidak masuk ke bagian yang agak masuk gitu ya. Agak groove ya, agak groove atau profil yang masuk ke dalam. Nah, untuk yang kedua, pilihan yang kedua ini dia masuk ke bagian profil yang masuk ke sumbu X dan Z ya. Kalau ini dia masuk ke profil X saja, sedangkan kalau yang terakhir ini adalah masuk ke profil yang Z saja. Nah, sebenarnya untuk kebutuhan yang ini ya, ini kan lebih masuknya itu kan ke X ya. Dia masuk ke menjorok ke dalam di sumbu X-nya. Nah, sebenarnya kalian bisa pilih yang pilihan nomor 2 ini atau pilihan yang nomor 3 ini ya. Ini keduanya bisa dipilih ya. Nah, pilih salah satu saja. Kemudian setelah ini diaktifkan, kalian klik OK. OK lagi. Kemudian pasti kalau diedit ini pada bagian toolpad-nya ini akan ada tanda silang ya. Kemudian untuk mengaktifkannya kembali kita klik ini ya, regenerate all selected operation. Jadi ini diklik dulu, kemudian di regenerate all.
Nah ini ya. Nah akan tetapi ini untuk pada bagian profilnya ini agak sedikit termakan ya. Nah ini perlu pengaturan lanjutan. Diklik lagi parameternya. Nah untuk supaya bagian backnya ini, bagian backnya ini tidak termakan ya. Yang ini tidak termakan, tidak undercut begitu. Maka kalian perlu setting atau diatur lead in out-nya. Diklik. Nah, kemudian lead in-nya ini kalian buat kalau ini kan 180 derajat angle-nya ya. Kita buat sudut begitu, 135. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita klik OK lagi. Kemudian kita regenerate all selected operation. Nah, maka untuk bagian yang tadinya undercut, karena lead in out-nya sudah di set sudutnya, pada bagian ini termakan dengan rapi dan tidak undercut. Nah, ini kalau kita simulasikan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Saya simulasikan coba. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian profil ini tidak perlu atau tidak wajib menggunakan tool grooving atau alur ya. Bisa juga menggunakan tool diameter pemakanan diameter luar ya. Nah, seperti ini. Nah, itu baru baru roughing ya atau atau roughing ya. Kemudian ini juga bisa kita hidden lagi ya. Diklik kemudian diklik ini. Touch display-nya diklik. Nah, kita hidden. Nah, ini masih ada sisa 0,2 mili ya. Nah, ini kita makan dengan menggunakan toolpad finishing, toolpad finish. Kemudian dari sini sampai sini, oke. Toolnya pakai tool yang sama, bitrate-nya 0,2, spindle speed-nya RPM 800, finish, biarkan default, kemudian klik OK. Nah ini sama juga ya teman-teman ya. Ini untuk finishingnya ini juga belum masuk ke sini ya, belum masuk ke bagian bawah sini. Nah ini perlu diaktifkan relief cut-nya dengan cara klik parameter, klik pelang parameter ini diaktifkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau disimulasikan, oke. Nah, itu untuk seputar program dengan mengaktifkan pelang parameter atau relief cut. Ini bisa kita hidden juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita buat ini ya, ulir dalamnya ini ya. Nah, ini sebenarnya pilihan ya teman-teman ya. Untuk ulir dalam sebenarnya bisa menggunakan tab, tool tab ya. Jadi dibuat lubang kemudian di tab. Itu opsional yang pertama. Tetapi kalau untuk ukuran M20 ini tabnya butuh yang cukup besar ya. Atau bisa juga dengan menggunakan
ID treats ya, eh, ulir diameter dalam. Nah, untuk kali ini saya akan contohkan membuat ulirnya pakai yang ulir diameter dalam. Nah, sebelum kita membuat ulirnya, yang harus kita lakukan adalah membuat lubangnya dulu dengan cara klik toolpad, drill. Pilih ini, klik kanan, edit, pilih center drill ya. Diawali dengan center drill, klik OK. Drill nomor 2 misalnya ya. Misal 2, ini juga 2. Yang ini juga 2. Bitrate-nya 0,05. RPM-nya 1000. Kemudian untuk simple drill knopack-nya pada bagian depth-nya ini min 1 mili saja cukup ya. Kemudian untuk cycle-nya biarkan drill garis miring counter bore, ini untuk center drill. Kemudian klik OK. Nah ini untuk center drillnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah toolpad lagi drill. Kemudian sekarang kita pilih yang kedua, drill yang kedua, drill nomor 3. Kemudian feed rate-nya 0,05, spindle-nya misalkan 800. Kemudian ini klik kanan ya, edit. Nah, kita pilih drill ya, atau twist drill. Untuk panjangnya adalah 125. Nah, ini juga perlu kita atur ya, supaya panjangnya bisa sampai tembus. Ini misal kita buat berapa, 120 ya, misal. Nomor 3, 3. Kemudian simple drill knopack-nya ini sampai tembus, berarti karena ini kedalamannya adalah 80, supaya tembus ya berarti ini dibuat 85 misalnya ya, min 85. Kemudian untuk cycle-nya dari drill garis miring counter bore kita ganti dengan pack drill. Kemudian ini first spec-nya kita tuliskan 1, subsequent spec-nya 1, pack clearance-nya 0,5, dualnya 0 aja. Kemudian klik OK. Nah ini ya, ini holdernya masih kurang panjang ya. Saya tambahkan lagi panjangnya coba. Holder, klik kanan, edit. Nah holdernya ini saya buat 140 saja biar jadi lebih panjang. Nah seperti ini. Kemudian kita simulasi coba. Oke, setelah itu baru kita buat tool ulir ya, ulir diameter dalam, toolpad, berarti pilihnya yang treat sama ya. Nah ini kan untuk diameter luar, kalau untuk diameter dalam kita pilihnya yang ini. Ke kanan, edit. Nah karena tadi lubangnya diameternya 18, maka kan untuk holdernya kan harus lebih kecil ya. Kalau ini 25, maka harus lebih kecil dari 18. Misal ini dibuat 10 ya, 10 mili. C-nya 10,5, ininya 7 misalnya. Kemudian insertnya mili 1 mili. Oke, carbide 1 mm per thread. Ini 2 ya, kita buat 2. Nah, kemudian yang selanjutnya ini setting nomor toolnya nomor 4. Ini 4, ini juga 4. Kemudian bitrate-nya milimeter per revolusi, spindle rate-nya 500. Grid shape parameternya, nah ini eh, kita bisa pilih ini ya.
select from table ya, pilih metrik, profile, kemudian M20 kali 2, 20 kali 2 belum ada, pilih yang ini dulu saja, oke. Nah ini tinggal dibalik ya teman-teman ya. Ini diameter mayor, diameter tertinggi, ini diameter minor. Nah, untuk leadnya karena kisarnya itu adalah 2 mili ya, maka untuk leadsnya kita jadikan 2. Sudutnya 60, grid angle-nya 30. Kemudian yang selanjutnya untuk panjang ulirnya di sini adalah 30 mili. Berarti end positionnya ini kita rubah jadi min 30 mili. Kemudian treat cut parameter untuk NC kode formatnya kita ganti box. Untuk pemakanan di sini ya, ini untuk pemakanan berapa kali pemakanan atau bisa diklik yang ini ya, pemakanannya berapa mili, misal 0,1. Kemudian klik OK. Nah ini ada kasus ternyata ukuran toolnya masih kebesaran kayaknya ya. Atau coba kita lihat dulu kebesaran atau tidak. Oh ternyata tidak ya, masih aman. Jadi untuk balik ke belakangnya itu masih aman. Jadi misal ini kita simulasikan dengan mode separuh ya, tampilan separuh. Terlalu cepat. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pembuatan relief cut dan ulir diameter dalam. Nah kan tetapi ini sepertinya untuk ulirnya masih terlalu dalam ya, terlalu dalam. Karena kalau kita lihat ini, oh bukan bukan ulirnya, untuk ukuran drillnya tadi sepertinya yang salah ukuran drillnya ya. Ukuran drillnya ini kurang besar. Tadi harusnya kan 18 ya. Ini kan belum disetting tadi ya. Ini 18. Oke, sekarang kita simulasi ulang. Nah, ini baru benar. Sekarang kita simulasi tampilan separuh saja biar kelihatan waktu pemakanan ulir. Nah, ini untuk proses pembuatan program CNC Bubut mengaktifkan pelang parameter atau relief cut dan pembuatan ulir dalam. Nah, manakala untuk ulirnya ini dianggap kurang tajam mungkin ya, kurang lancip begitu, bisa kedalamannya
di setting lagi ya, misal mau lebih lancip gitu, lebih tajam, ini bisa ditambahkan, misal 20,2 gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan ini juga teman-teman ya, dengan apa, kisarnya juga. Jadi semakin besar nilai kisar ya tentu hasil dari apa, ulirnya ya tentu akan tidak terlalu tajam gitu ya. Nah ini terlihat juga memang tidak tajam ya teman-teman ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan nanti dicoba di rumah untuk bagi teman-teman yang sedang belajar software Mastercam atau belajar sebagai programmer CNC Bubut. Sekian dari saya. Manakala ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar atau ada request membuat program apa gitu. Nanti dengan apa job seperti apa nanti silahkan chat juga di atau komen di apa di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa lagi di eh, konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.